Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi binikmatih, al-ma'budi biqudratihi, al-muta'i bisultanihil marhubi min azabihi wasatwatih, an-nafidi amruhu fi samaihi wa ardih, alladzi khalaqal khalqa biqudratihi wa mayyazahum bi ahkamih, fa'azzahum bidinih, fa'akramahum bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim tabarukan bidzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbun Ghafur alladzi ansana ala khalqih. Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik terhadap hambanya. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah berupa nikmat. Nikmat Allah yang harus patut kita syukuri. Mudah-mudahan dalam rangka kita berjumpa di saat yang berbahagia Tabligul Islamiyah melalui Dian TV yang dirahmati Allah, senantiasa pemirsa mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan disampaikan ke haribaan Nabi kita yang mulia Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin Dian TV yang dirahmati Allah. Pada umumnya manusia hidup di alam dunia dari golongan yang paling rendah, tingkat menengah, sampai golongan paling atas. Satu mereka yang cari, yaitu kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhirat. Kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhirat berlainan dengan makna senang. Sebab senang sifatnya sementara. Mari kita ambil tamsil. Manusia mencari kesenangan daripada stres. Dia mancing. Begitu dia lihat kumbulnya dimakan oleh ikan, dia senang. Begitu diangkat, ikannya lepas, maka akan keluar kata-kata yang tidak baik. Berarti itu tidak mendatangkan bahagia. Bahagia yang hakiki adalah bahagia yang benar-benar menyampai ridha Allah, menyampai rahmat Allah, sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling bahagia di muka bumi dari semenjak Nabi Adam sampai nanti yang terakhir manusia hanya satu junjungan alam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pernah berdatangan berduyun-duyun kepada Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu para sahabat membaca salam, Assalamualaikum ya Ummul Mukminin, dijawab oleh Ummul Mukminin, Waalaikumsalam. Ummul Mukminin kaget, ada apa gerangan para sahabat berduyun-duyun datang menghadapku. Ketika ditanya, ada apa wahai sahabat? Sahabat kemudian menjawab, ya Ummul Mukminin, kami datang ke sini akan satu yang ditanyakan, apa kunci sukses Rasul sampai Rasul mendapat kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat? Kemudian Ummul Mukminin tersenyum karena dia merasa bangga betapa hebatnya Rasulullah
betapa mulianya Rasulullah. Jangan-jangan di dunia, sebelum kiamat pun Rasul sudah dijanjikan masuk surganya Allah. Itulah bahagia yang hakiki. Kemudian Ummul Mukminin menjawab, wahai para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Modalnya hanya satu. Sekali lagi, modalnya hanya satu. Sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, apa kunci sukses yang satu tadi? Ummul Mukminin menjawab, yang satu kunci sukses untuk Rasul adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, modalnya satu, akhlakul karimah, maka pemirsa Dian TV yang dirahmati Allah pun, kalau kita mempunyai akhlakul karimah, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Mungkin nanti surga sudah siap menanti kita. Ma'asyiral muslimin Dian TV yang dirahmati Allah. Kemudian sahabat masih bertanya, ya Ummul Mukminin, dari mana sumber akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang karimah tadi? Ummul Mukminin menjawab, akhlakuhu akhlakul Quranul Karim. Sumber akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang karimah adalah bersumber daripada Al-Quranul Karim. Satu sumbernya. Nah, kemudian sahabat masih belum mengerti, ya Ummul Mukminin, akhlakul kalimah Rasul bersumber daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran itu 30 juz. Al-Quran itu 114 surat. Al-Quran itu 6.666 ayat. Kalau juz-juz yang mana sehingga Rasul bahagia yang hakiki dunia dan akhirat? Kalau ayat-ayat yang mana daripada 6.666 ayat sampai Rasul bahagia dunia dan akhirat? Kalau surat-surat yang mana daripada yang 114 surat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat? Ummul Mukminin menjawab dan membaca salah satu firman Allah. Berbunyi di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Ternyata pemirsa Dian TV yang dirahmati Allah, kunci sukses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumber daripada semua Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Pada dasarnya salah satu surat dibacakan di dalam Al-Mu'min, Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia manusia. Bahagia yang hakiki yang mana? Yang manusia dikatakan oleh Allah Al-Mu'minun, manusia-manusia yang beriman. Kalau dikatakan orang yang bahagia hakiki, manusia yang beriman, semua orang mengatakan iman. Penjahat yang korupsi juga iman. Mereka yang tidak sembahyang pun iman. Ya Ummul Mukminin, yang iman yang mana? Yang manusia mendapatkan kunci sukses, kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Ummul Mukminin menjelaskan daripada ayat tadi dengan firman-Nya,
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum, mereka-mereka yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, an salatihim khashi'un, manusia yang khusyuk di dalam salatnya. Jangankan kita bahagia di dunia, apalagi sampai di akhirat, kalau salat kita tidak khusyuk. Berarti pemirsa Dian TV yang dirahmati Allah, mari kita introspeksi, melihat ke dalam diri kita, sejauh mana kehusuan salat kita untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Saya lihat keterangan di dalam salah satu keterangan yang disampaikan oleh Imam Ghazali, al-khusu'u salah satu asya'a. Khusu itu ada 3 perkara yang harus kita kuasai. Yang pertama, kita di dalam ibadah salat husnul qiraah, bagus bacaan salatnya. Yang kedua, untuk mencapai kekhusyuan di dalam salat, tartibul arkan, tertib rukun-rukun salatnya. Yang ketiga, untuk mencapai kekhusyuan salat agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhirat, modal yang ketiga adalah yang harus kita kuasai, hudurul qalbi. Nah, kalau kita kembali kepada kekhusyuan salat, husnul qiraah, bagus bacaan salatnya, bukan bacaan salatnya dibagus-bagus, yang penting makhrajnya, panjang pendeknya. Maka untuk mencapai kesuksesan tadi, mari kita mempelajari dulu bacaan-bacaan salat kita. Mari kita koreksi kembali bacaan-bacaan salat kita. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan, kunci sukses yang hakiki dunia dan akhirat adalah tartibul arkan. Tartibul arkan dalam artian tahu rukun-rukun salat. Bagaimana orang akan khusyuk di dalam salat kalau tidak mengetahui rukun-rukun salatnya? Kalau kita sudah mengetahui rukun-rukun salat tadi, berarti insya Allah untuk mencapai kekhusyuan kita di dalam tingkatan salat akan mencapai ke arah sana. Rukun salatnya kita perbaiki. Pemirsa Dian TV yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, untuk mencapai derajat khusyuk, hudurul qalbi, hadir hati kepada Allah. Kalau manusia di dalam salat saja sudah tidak hadir hati kepada Allah, apalagi di luar salat. Nah, berarti untuk menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba. Kalau kita membaca Fatihah, ikuti dengan terjemahan di dalam hatinya. Tidak mampu menerjemahkan bacaan-bacaan salat, ikuti hati kita sesuai apa yang diucapkan dengan lisan kita. Kita ambil suatu tamsil. Begitu kita salat, lisan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti hati kita pun Bismillahirrahmanirrahim bersamaan dengan lisan kita mengucap lafaz bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita pun ikut Alhamdulillahirabbil alamin bersamaan dengan apa yang kita ucapkan di dalam salat. Ar-Rahmanir-Rahim, ikut hati kita. Maliki yaumiddin, ikut hati kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikuti hati kita. Ihdinas siratal mustaqim, hati kita pun ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti hati kita. Tujuan kita mengikuti hati, mengikuti apa yang dibaca oleh lisan, supaya hati kita tertuju kepada Allah. Hati kita tidak kemana-mana, tidak mengingat sesuatu selain Allah. Hudurul qalbi, ini modal yang utama. Yang pertama,
alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Manusia yang sukses, khusyuk di dalam salatnya. Pemirsa Dian TV yang dirahmati Allah, yang kedua, untuk mencapai kesuksesan yang hakiki dunia dan akhirat, kata Allah di dalam ayatnya, lanjutan daripada ayat yang pertama, walladzina hum 'anil lagwi muridun, walladzina hum 'anil lagwi muridun, walladzina hum 'anil lagwi muridun. Arti walladzina hum 'anil lagwi muridun berarti di sini merupakan kunci sukses yang hakiki dunia dan akhirat adalah jauhi perbuatan yang tidak bermanfaat. Jauhi oleh kita perbuatan yang sia-sia. Kalau kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, kita kerja, contoh aja, karyawan karyawati Dian TV yang dirahmati Allah, kerja di sini, tidak fokus kerjanya, meninggalkan pekerjaan Dian TV, dia lari kepada pekerjaan yang lain yang tidak ada manfaatnya. Jangan-jangan bahagia yang hakiki itu akan tercapai di surga nanti. Di dunia pun orang yang semacam itu mungkin tidak disenangi oleh teman, tidak disenangi oleh atasannya. Maka modal yang utama adalah kerjakan perbuatan yang bermanfaat. Manfaat untuk kita secara pribadi, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk masyarakat. Suatu contoh, ambil tamsil, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia adalah bagaikan lebah. Lebah, suatu tamsil untuk kita yang sangat bermanfaat. Lebah dia pergi dari pohon satu ke pohon yang lain, bahkan pergi dia terbang ke gunung. Dia sangat bermanfaat, dia menghisap madu. Dia hisap madunya, bunganya pun tidak dirusak. Ini sangat bermanfaat. Bahkan setelahnya dihisap madunya tadi, kemudian dia itu mengeluarkan kotorannya. Maka kotorannya itu berupa madu as-sifa, menjadikan suatu obat. Yang dihisap juga baik, yang dikeluarkan juga bermanfaat. Itu gambaran seorang mukmin untuk mencari kemanfaatan, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Nah, kalau kita suka merugikan orang lain, menggibah dan sebagainya, jangan-jangan kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Di dunia pun akan tercela kita hidup ini, jauhi oleh kita kalau kita ingin bahagia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya untuk mencapai kebahagiaan tadi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina hum lidzakati fa'ilun. Walladzina hum, dan orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya yang hakiki dunia dan akhirat sampai surganya Allah Subhanahu wa taala, dia mau mengeluarkan zakat. Tapi untuk orang yang kikir, dia menumpuk-numpuk hartanya, kemudian enggan mengeluarkan zakat, dikira dia dengan harta yang dia tumpuk akan dapat kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhirat. Justru mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang dia sangka kebahagiaan itu akan muncul pada dirinya. Apapun titipan Allah, dari titipan Allah suatu saat Allah mengambilnya tanpa diketahui oleh manusia tadi. Bahkan hatinya akan sempit, sebab pada harta kita adalah lisailina wal marhum, ada hak orang-orang yang fakir, yang digambarkan oleh Allah dengan 8 asnaf. Setelah kita mendapatkan rezeki karena kesehatan kita,
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan mengeluarkan zakat, dikira dia akan mendapatkan bahagia yang hakiki dunia dan akhirat, justru malapetaka, musibah dia akan dapatkan selama hidup di alam dunia, dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat kebahagiaan. Bahkan di akhirat manusia jangan-jangan bahagia ketika yusirruna min kuburihim ilal mahsyar, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dari alam kubur, dia berjalan di alam mahsyar. Kemudian ada suara yang menjerit, suara yang memanggil-manggil. Suara itu adalah suara ular Sujaul Aqra. Kemudian dia memanggil, ayna zauji, ayna zauji, ayna zauji. Mana istriku? Mana istriku? Mana istriku? Semua orang menjerit dan menjauh daripada ular tadi. Kenapa? Takut dia disangka istrinya. Sampai ada suara gaib dari malaikat, man huwa zawjuka? Siapa sih sebenarnya istri kamu? Tarikuz zakat. Istriku adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Maka orang yang tidak mengeluarkan zakat tadi jangan-jangan mendapatkan suatu kebahagiaan. Ular Sujaul Aqra pun sudah mengancam dia. Kemudian setelah dia dapat oleh Sujaul Aqra, maka yang paling pertama dimakan oleh ular Sujaul Aqra, tangan yang bahilnya ini, tangan yang kikirnya ini, tangan yang senantiasa tidak mau mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan pemirsa di TV yang dirahmati Allah, jadi untuk pertemuan kita yang pertama ini, mari kita mencari kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, kebahagiaan yang mencapai surganya Allah. Yang pertama, mari kita koreksi kembali sholat kita, mari kita perbaiki kembali sholat kita sampai kepada kehusuannya. Yang kedua, kalau kita sudah dirahmati Allah, diberi kurnia oleh Allah, kita sudah mendapatkan pekerjaan yang pokok, tekuni dengan baik, benar-benar kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan keluar dari rel kerjaan tadi, supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga, keluarkan zakat. Insya Allah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita di saat yang berbahagia ini, semoga pemirsa Dian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapat hidayah Allah, mendapat taufiknya, dan mudah-mudahan mendapat bimbingan Allah. Dan mudah-mudahan pemirsa Dian TV pun bisa mendoakan Dian TV senantiasa maju terus, berkumandang di udara, dan mudah-mudahan sukses semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Rabbana anfa'na bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana, wa qarabatin lana fid dinina, Rabbi fa'ana bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana, wa qarabatin lana fi dinina. Khudmas sofa wa dama kadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.